Inilah babak baru dalam kasus dugaan penganiayaan dan teror yang dialami oleh artis cantik Tamara Bleszczynski di Pulau Dewata, Bali. Pasca tim penyelidik melakukan olah TKP dan juga seorang pria bernama Wayan Sobrat dipanggil oleh polisi, apa gerangan yang membuat Wayan dipanggil oleh polisi untuk kedua kalinya? Benarkah Wayan tetap kekeh bahwa laporan atas dirinya itu tidak benar? Sementara itu saat perhatiannya tertuju kepada masalah sang mantan istri, benarkah ada seorang wanita yang mengaku telah dihamili oleh Mike? Entah siapakah gerangan wanita tersebut. Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Kasus dugaan tindakan penganiayaan kepada artis cantik Tamara Natalia Bleszczynski kian memasuki babak yang panas. Setelah terungkap bahwa ternyata WS diduga tidak hanya melayangkan ancamannya kepada Tamara, tapi juga kepada para pria yang ingin mendekati Tamara, termasuk sang mantan suami Mike Lewis, yang akhirnya membuat Mike Lewis pun angkat bicara. Merasa semakin khawatir pada keamanan Tamara, terutama Kenzo buah hatinya, Mike Lewis pun berharap WS secepatnya dapat diamankan pihak yang berwajib. Sebab menurut Mike, kalau dibiarkan, maka sang mantan istri dan buah hatinya sendiri akan selalu hidup dalam keadaan penuh ketakutan. Terutama karena ancaman-ancaman yang dilancarkan oleh WS. Mantan suami saya Mike Lewis juga diancam. Bahkan banyak perkataan seperti saya bodoh, Tamara bodoh dan sebagainya. Bahkan sampai mengancam siapapun boleh yang dekat dengan Tamara saya akan bunuh. Orang kayak gini ya dibiarin, itu gak fair juga buat orang kayak gini juga, karena dia udah keterlaluan sih. Aku doa supaya dia gak bisa ganggu keluarga kita lagi, apalagi Kenzo gak masuk situasi bahaya kayak gini juga. Aku merasa kayak keluarga aku nggak bisa merasa nyaman, ya nggak tenang di situ. Dan kalau aku harus mikirin keamanan anak aku terus dari sini, dan nggak bisa banyak karena aku tinggal jauh kan. Sebelumnya, Tamara Bleszczynski bersama teman dekatnya Adrian yang adalah seorang warga negara asing telah mengungkapkan secara gamblang rangkaian-rangkaian aksi teror yang diterimanya dari WS, yaitu mulai dari obsesi WS yang berlebihan terhadap Tamara untuk dijadikannya sebagai istri, hingga aksi terakhir rambut Tamara yang dijambak sebelum akhirnya Tamara melaporkannya ke polisi. Lantas, benarkah Tamara sudah tak main-main lagi dan benar-benar ingin memenjarakan WS? Benarkah Mike Lewis sebagai mantan suami Tamara juga berharap WS segera dipenjara serta mendapat terapi psikologis untuk menyembuhkan keadaan jiwanya? Kalau sudah begini, dia pasti akan lanjut dalam hukum. Aku cuma mau dia dapat bantuan yang mungkin bisa bikin dia pemikiran dia lebih normal lagi. Sebenarnya kalau masuk penjara, kalau emang harus, ya sudah. Sementara itu, hingga detik ini, WS telah menjalani 2 kali pemeriksaan di polisi. Tak hanya itu, saat gelar perkara, WS sendiri langsung dikonfrontasikan oleh polisi dengan Tamara dalam sejumlah adegan penjambakan rambut. Lantas apa yang membuat WS sudah 2 kali menjalani pemeriksaan polisi? Namun meskipun sudah 2 kali diperiksa, benarkah WS tak mengakui perbuatannya bahwa telah menjambak rambut Tamara? Tidak ada, sama sekali tidak ada lakukan penjambakan. Yang saya jambak ya itu boleh Adrian itu, boleh orang lain itu. Berulang-ulang dikatakan bahwa yang dijambak rambutnya adalah Tamara. Sebagaimana sebelumnya ada bahwa memang yang dijambak posisi juga dan sebagainya, itu sebenarnya sudah mengarah materi ya. Dan ya semoga ini orangnya bisa dapat bantu dari mungkin psikolog atau orang yang bisa bantu dia supaya dia nggak jadi kayak gini lagi. Karena setahu aku juga ini bukan cuman satu kejadian di Bali yang dia pernah rancaman Ngancam. ya Ngancam.
ngancam bukan cuma Tamara tapi dia ngancam orang lain juga. Jadi ya aku dan Tamara dan semuanya yang dalam situasi ini cuman mau ini orangnya nggak boleh ancaman orang lain lagi. Tapi aku cuman khawatirin untuk Kenzo. Ya, tapi Kenzo sih. Karena untuk Tamara sendiri, Tamara bisa bela diri. Dia duta boxing kan, duta boxing yang pernah boxing juga. Dia cuman anak aku yang khawatir. Namun di saat tengah dipusingkan dengan masalah Tamara, tiba-tiba Mike Lewis dihampiri kasus lain yang sontak membuatnya pusing 7 keliling. Telah beredar luas di dunia maya di mana seorang wanita mengaku telah dihamili Mike. Benarkah wanita yang adalah model cantik asal Amerika itu memang telah hamil? I have no comment. No comment tentang Catherine. Mencoba bungkam saat diminta klarifikasi terkait sosok wanita yang mengaku di akun sosial media miliknya telah hamil, namun secara eksklusif kepada tim Was-Was, Mike Lewis akhirnya angkat bicara juga. Benarkah model Amerika itu adalah mantan pacar Mike 8 bulan silam? Lalu benarkah ada motif sakit hati di balik aksi wanita tersebut menyebarkan hasil USG-nya di ruang publik? Mengaku sudah lama berpacaran, lantas benarkah saat melabuhkan hatinya kepada Kitty, Mike Lewis justru belum cerai dari Tamara? Kalau aku bisa sedikit menjawab masalah Catherine, cuma harus sedikit ya. Dia mantan pacar aku yang pernah di sini 8 bulan lalu. Tapi kita udah lama sih. Tapi kayaknya orangnya sakit hati sama aku karena ditinggalin. Iya. Udah nggak ada hubungan gitu ya. Iya, dan dia punya banyak masalah pribadi. Tapi dengan emosi dia suka publikasi biar aku harus komunikasi dengan dia. Jadi dia pakai itu untuk senjata sih. Nggak mau dia menang. Hanya aku nggak mau jawab. Pokoknya dia mantan sih. Kita ya hampir lumayan lama sih. Dia bolak-balik dari Amrik. Jadi ya off and on. 3 cowok muda dan keren menjadi pusat perhatian selama SCTV Music Awards 2016. Siapa saja ketiga cowok yang juga menjadi para idola baru di panggung musik tanah air itu? Seperti apa persaingan ketiganya? Simak hanya di Was-Was setelah yang berikut ini.